Halo semua, apa kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Tahukah kalian bahwa sebuah alat musik tradisional tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menyimpan konsep-konsep fisika di dalamnya? Salah satunya dapat kita temukan pada Kelintang Bengkulu Selatan. Melalui alat musik ini, kita dapat melihat bagaimana suatu getaran dapat menghasilkan bunyi yang kemudian merambat sebagai gelombang. Untuk mengetahui bagaimana kelintang menghasilkan bunyi ketika dimainkan, mari kita perhatikan video berikut ini. Dari video tersebut, kita dapat melihat bahwa ketika bagian kelintang dipukul, dihasilkan bunyi yang dapat kita dengarkan. Namun, sebenarnya apa yang terjadi pada kelintang hingga dapat menghasilkan bunyi? Di mana ketika pada bagian kelintang yang dipukul, energi dari pukulan menyebabkan bagian kelintang bergetar secara bolak-balik. Getaran pada bagian kelintang yang dipukul ini kemudian memberi gangguan pada partikel udara di sekitarnya dan menjadi sumber terbentuknya gelombang bunyi. Getaran pada bagian kelintang yang dipukul menyebabkan partikel-partikel udara bergerak maju dan mundur. Ketika partikel udara terdorong dan menjadi lebih berdekatan, terbentuknya rapatan. Sebaliknya, ketika partikel menjadi berjauhan, terbentuknya renggangan. Rapatan dan renggangan terjadi secara bergantian mengikuti getaran kelintang. Rapatan dan renggangan yang terbentuk secara bergantian merambat melalui udara sebagai gelombang bunyi. Ketika gelombang bunyi mencapai telinga, perubahan tekanan udara menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran tersebut kemudian diteruskan ke bagian dalam telinga untuk diproses lebih lanjut. Getaran yang diterima telinga diubah menjadi sinyal saraf dan diteruskan melalui saraf pendengaran menuju otak. Otak kemudian mengelola sinyal tersebut sehingga kita mendengar bunyi dihasilkan oleh kelintang. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana bunyi dari kelintang dapat sampai ke telinga kita, sekarang kita akan melihat lebih jauh tentang gelombang bunyi yang dihasilkan. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, bunyi merambat melalui udara dalam bentuk rapatan dan renggangan. Karena arah getaran seperti partikelnya sejajar dengan arah perambatan gelombang, maka bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Tapi, apakah semua bunyi yang dihasilkan kelintang terdengar sama? Tentu tidak, di mana ada bunyi yang terdengar lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada juga yang terdengar lebih kuat atau lebih lemah. Perbedaan tersebut dapat kita pahami melalui beberapa karakteristik gelombang bunyi, yaitu frekuensi dan amplitudo. Lalu, apa yang menyebabkan suatu bunyi terdengar lebih tinggi atau lebih rendah, dan apa yang menyebabkan bunyi terdengar lebih kuat atau lebih lemah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami dua karakteristik penting pada gelombang bunyi, yaitu frekuensi dan amplitudo. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi merupakan banyak getaran yang terjadi dalam satu sekon. Satuan frekuensi adalah hertz. Jadi, semakin banyak getaran yang terjadi dalam waktu yang sama, semakin besar frekuensinya. Sebaliknya, semakin sedikit getaran yang terjadi, semakin kecil frekuensinya. Dalam bunyi, frekuensi berkaitan dengan tinggi rendahnya nada. Frekuensi yang lebih besar menghasilkan nada yang lebih tinggi, sedangkan frekuensi yang lebih kecil menghasilkan nada yang lebih rendah. Di mana rumus frekuensi adalah F sama dengan N per T, di mana F sama dengan frekuensi dengan satuan Hertz, N sama dengan jumlah getaran, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah sumber bunyi bergetar sebanyak 300 kali dalam waktu 2 sekon. Berapakah frekuensinya? Diketahui N sama dengan 300,
T sama dengan 2 sekon, maka F sama dengan N per T. F sama dengan 300 per 2, F sama dengan 150 Hz. Jadi, frekuensi sumber bunyi tersebut sama dengan 150 Hz. Artinya, sumber bunyi melakukan 150 getaran setiap sekon. Selanjutnya adalah amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan maksimum suatu benda yang bergetar dari posisi keseimbangannya. Sederhananya, amplitudo menunjukkan seberapa besar simpangan atau getaran yang terjadi. Semakin besar amplitudo, semakin besar energi getaran yang dibawa, dan bunyi umumnya terdengar semakin kuat. Sebaliknya, amplitudo yang lebih kecil menghasilkan bunyi yang lebih lemah. Baiklah, kita akan langsung ke contoh soal. Berdasarkan grafik di samping, jika simpangan maksimum gelombang dari posisi keseimbangan adalah 4 cm, berapakah amplitudonya? Jawabannya adalah A sama dengan 4 cm. Karena amplitudo merupakan simpangan maksimum dari posisi keseimbangan, maka amplitudo getaran tersebut adalah 4 cm. Nah, setelah kita membahas frekuensi dan amplitudo, sekarang kita lanjut ke karakteristik gelombang bunyi lainnya, yaitu panjang gelombang dan cepat rambat. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang memiliki fase yang sama. Pada gelombang bunyi, kita bisa melihatnya sebagai jarak antara dua rapatan yang berurutan atau dua renggangan yang berurutan. Jarak inilah yang disebut satu panjang gelombang dan disimbolkan dengan lambda. Selain memiliki panjang gelombang, bunyi juga memiliki perambatan. Cepat rambat bunyi adalah seberapa cepat gelombang bunyi berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui suatu medium, yang dimana dengan rumus V sama dengan S per T. Cepat rambat disimbolkan dengan V dan satuannya adalah meter per sekon. Panjang gelombang dan cepat rambat ini kemudian berhubungan dengan frekuensi yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana jika kita mengetahui cepat rambat dan frekuensinya, kita juga dapat mengetahui panjang gelombangnya sesuai dengan rumus V sama dengan F per lambda, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi dan F sama dengan frekuensi dan lambda sama dengan panjang gelombang. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa bunyi yang dihasilkan kelintang bukan hanya sekedar suara yang kita dengar. Setiap bilah yang dipukul menghasilkan getaran dengan karakteristik gelombang tertentu. Karakteristik tersebut dapat kita pahami melalui frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, dan cepat rambat. Jadi, ternyata di balik bunyi yang dihasilkan kelintang, ada konsep fisika yang bisa kita pelajari, mulai dari getarannya, amplitudonya, frekuensinya, sampai bagaimana gelombang bunyi tersebut merambat.